Pemirsa Insert, kalau menjelang Imlek atau pas hari H Imlek, yang pasti yang terkenal itu atau yang ikonik adalah barongsai. Nah, kalau kita ngelihat pertunjukan dari barongsai itu udah biasa. Tapi gimana sih mereka melakukan latihan atau persiapan sebelum pentas barongsai? Halo, selamat malam, Ko. Iya, Dengan Koko siapa, Ko? Ko Jackson. Koko di sini sebagai pemilik sanggar atau gimana? Saya selaku dari ketua umumnya sih di sini. Ini lagi kegiatan apa nih kok malam-malam gini nih? Ini biasa kita untuk persiapan untuk Imlek biasanya. Soalnya kan ini udah mau menjelang Imlek gitu. Jadi anak-anak ini akan terus latihan sampai malam begini sih. Dalam 1 minggu nih menjelang Imlek ya, biasanya latihan berapa kali kok? Kalau untuk menjelang Imlek itu kita hampir seminggu itu 5 kali gitu. Ya karena kan kita untuk mencegah kecelakaan nanti pas ini kan gitu. Kok kalau misalnya lagi latihan gini ada apa aja sih kok persiapannya, kok boleh ditunjukin nggak? Ini dari musik dulu. Sih, untuk tambur ya, biasanya untuk latihan ini kan kita pakai tambur. Nah biasanya ini ada simbal. Nah cuman kalau di sini kan untuk latihan kita pakai tangan aja dulu gitu. Biasanya ini untuk tambur, ini sticknya dan ini pemain musiknya sih gitu. Nah kalau yang di belakang kita ini kok? Nah ini barongsainya gitu. Biasanya ini yang barongsai untuk main meja gitu. Kalau saya mau cobain, ini kan kalau ngeliat doang nggak enak nih, mau cobain, bisa nggak? Oh boleh, dengan senang hati. Nah, pemirsa setelah ini kita akan coba untuk bermain barongsai, tapi harus tentunya didampingi oleh ahlinya karena ini kita nggak tahu ini berat atau gimana, atau misalnya takut ada risiko cedera, jadi harus didampingi oleh ahlinya. Yuk. Tarian tradisional yang kerap dipertontonkan pada saat perayaan Imlek ini memang susah-susah gampang untuk dimainkan. Seorang pemain harus tekun berlatih untuk mendapatkan skill atau keterampilan, dan yang tak kalah penting adalah membangun chemistry dengan pemain lainnya karena barongsai adalah sebuah permainan tim yang butuh kekompakan. Nah, tapi pemirsa penasaran nggak? Seperti apa sih tingkatan kesulitan seorang pemain yang ditugaskan khusus untuk memegang kepala barongsai? Pemirsa, kita udah bersama dengan barongsainya nih, udah turun barongsainya. Kita mau coba tanya-tanya gimana cara main barongsai. Halo Mas, boleh dibuka dulu Mas? Nah, Halo. dengan Mas siapa? Aldo. Mas Aldo. Untuk main barongsai nih, itu gimana sih caranya? Yang pasti sih pertamanya latihan dulu ya, soalnya kalau tiba-tiba langsung main kan langsung cedera. Nah, lebih baik itu kita latihan dulu dari basic awal, dari cara megang barongsainya, cara ngedip, cara megang mulut sampai naik-naik ke atas tuh seperti pala, dua itu harus betul latihannya sih. Tapi penasaran juga di dalam barongsai itu kayak gimana sih, kan bisa ngedipin, bisa buka mulut, tutup mulut, coba boleh dilihatin. Kalau ini dia kan panjang sampai kuping. Nah, ini buat mata, keripin mata sama nikin kuping. Jadi tinggal ditarik ke bawah aja. Nah, ini buat mata. Nah, kalau ini buat mulutnya sambil dimainin satu tangan gitu. Mas Aldo bisa nggak ngajarin saya buat nyoba main? Boleh. Tapi di bawah aja, nggak usah naik-naik ya. Oke. Nih pemirsa, kita akan coba memakai langsung barongsainya. Yang sini. Kanan tiang, kirinya megang mulut yang lubang. Sini. Ditaruh di leher, belakang leher ini. Gini. Iya. Lalu kedipin yang sebelah kanan ditarik ke bawah aja. Nah pemirsa, ternyata di sini cukup berat ya untuk megangnya, makanya butuh latihan hampir tiap hari. Tapi lumayan seru sih main kayak gini nih. Coba kita mainkan lagi ya. Pemirsa, berat, memang berat ini, makanya harus butuh latihan khusus. Tapi kita mau tanya-tanya lagi setelah ini bersama dengan ketua umumnya, yaitu Ko Jackson, terkait cerita dari barongsai. Rupanya salah satu hal yang paling dikhawatirkan para pemain saat pertunjukan barongsai adalah kecelakaan seperti jatuh dari atas meja atau tiang. Wong yang sudah berlatih puluhan tahun saja masih rawan kecelakaan. Bagaimana dengan yang baru pemula ya pemirsa? Seperti pengalaman Jackson, Ketua Umum Naga Semesta Barongsai Jakarta yang sudah berlatih barongsai sejak berusia 7 tahun. Namun pernah terjatuh dari atas tiang dalam sebuah pertunjukan barongsai. Saya pernah cedera jatuh dari tiang sih, tonggak itu. Dari lutut.
kena tulang keringnya. Meski demikian, karena cinta dan hobi, Jackson tak pernah mundur dari bermain barongsai, sampai akhirnya terpilih jadi ketua umum dari perkumpulannya. Sebagai pemerhati dan pelaku barongsai, Jackson pun berharap agar tarian tradisional yang sudah menjadi salah satu cabang olahraga resmi di Indonesia ini bisa dicintai oleh segenap lapisan masyarakat dan terus dilestarikan oleh generasi muda. Kalau untuk saya sih, untuk teman-teman, apalagi untuk generasi sekarang ini, mari ya, ayo kita bersama-sama berjuang untuk budaya Chinese ini untuk bisa lebih besar lagi gitu. Apalagi kan ini barongsai ini bukan bukan di cabang budaya aja gitu. Sekarang ini kan udah jadi cabang olahraga gitu. Jadi semua untuk agama, suku dan sebagai hal itu bisa bergabung dengan barongsai gitu. Nah, itu dia pemirsa keseruan kita bersama Naga Semesta Indonesia. Dan buat pemirsa yang pengen tahu nih pentasnya di mana ketika Imlek nanti, langsung follow Instagram Naga_Semesta Indo.